Oke, lanjut ya. Sesi 2 ini, biar nggak terlalu lama. Baik, di sini di aturan rantai juga ada yang terakhir adalah tentang implicit function. Implicit function itu untuk beberapa fungsi yang kita tidak bisa menentukan fungsi tautannya gitu. Biasanya kan kalau ada fx, y, ada x sama y lah. Y-nya ini kita mungkin nggak tahu itu gimana fungsinya. Jadi daripada susah-susah cari fungsi tersebut, nanti ada caranya untuk menurunkannya, yaitu diturunkan atau ada namanya penurunan rumus dari fungsi dari aturan rantai, akhirnya ketemu dy per dx-nya adalah ketemunya min df per dx per df per dy. Df ini berarti f ini fungsi aslinya, fungsi awal, si f diturunkan terhadap x nanti dibagi diturunkan terhadap y. Ini aturan rantai khusus untuk fungsi-fungsi yang implisit. Contohnya, tapi sebelum kita ke contoh, kita bedakan dulu. Fungsi implisit itu fungsinya yang implisit. Kalau satu peubah, fungsi implisit satu peubah, intinya kemarin pas kita belajar di kalkulus 1, tidak bisa membuat dia berada di sebelah kiri semua. Gampangnya gitu. Contohnya, fungsi implisit adalah y pangkat 3 plus 7y sama dengan x kuadrat. Ya ini benar sih di kiri semua, tapi kan ada y pangkat 3 ada y. Kita mau buat dia gimana? Kalau menurunkan ada y pangkat 3 ada y ada x kuadrat, kita turunkan hanya terhadap x nggak mungkin, karena di sini y-nya ada pangkat 3 ada yang pangkat 1. Makanya ini disebut fungsi implisit. Cara nurunkannya gimana? Pakai cara implisit nanti di next slide. Tapi kalau bukan fungsi implisit, ada yang bisa dibuat y-nya berada di satu ruas seperti ini. Ada 3y sama dengan 2x kuadrat plus 3xy. Kamu bisa kelompokkan xy-nya ke yang ada y-nya di sini. Ketemu y sama dengan 3 min 3x sama dengan 2x kuadrat. Lah, kamu bisa buat y-nya berada di sini sendirian dengan pangkat 1 sama dengan 2x kuadrat per 3 min 3x. Kalau kamu mau cari turunannya, ya udah tinggal kamu turunkan dy per dx, selesai. Nah, ini yang dinamakan bukan fungsi implisit, yaitu yang gampang lah ya. Intinya kalau fungsi implisit itu yang agak-agak ruwet. Nah, fungsi implisit dua peubah, salah satu fungsinya tidak bisa ditentukan. Contohnya bab 6, contoh 6 di bab 12.6 nanti ya, yang kayak tadi itu. Kemudian ada namanya diferensial implisit. Kalau ada diferensial implisit itu cara untuk menurunkan atau mendiferensialkan fungsi-fungsi implisit. Ingat sebelumnya bahwa variabel yang tidak diturunkan itu dianggap sebagai konstanta. Jadi kalau ada dy per dx, berarti yang lain selain variabel x dianggap konstanta. 3 ini dianggap konstanta. Nanti kalau pemain di sini ada variabel m dianggap konstanta, jadi nggak berubah. Supaya lebih jelas kita cek next slide. Ini yang dulu kita kalkulus 1 di bab 2.7. Masih ingat kan caranya? Kalau lupa coba diingat-ingat. Poin pentingnya ada yang di bagian yang bundul lingkarin. Yang tadi kita contohnya ini adalah fungsi implisit kan. Y pangkat 3 plus 7y sama dengan x pangkat 3. Nah, kita mau turunkan. Berarti d, ini kan y pangkat 3, x ini. Kita d per dx. Ingat, di sini kan nggak ada x-nya. Berarti kita anggap dia sebagai konstanta, tapi karena di sini fungsi implisit yang diturunkan, berarti y pangkat 3 ini kamu turunkan juga, mirip kayak diturunkan terhadap y, 3y kuadrat, tapi harus ada dy per dx sebagai pengganti bahwa sebenarnya ini nggak bisa diturunkan terhadap x. 7y juga, 7y diturunkan terhadap y yaitu 7, tapi harus ada penggantinya yaitu dy per dx. Sedangkan x pangkat 3 ketika diturunkan terhadap x, langsung ketemu 3x kuadrat tanpa ada masalah. Jadi nanti ini kamu keluarkan yang sama yaitu dy per dx, jadi 3y kuadrat plus 7 sama dengan 3x kuadrat, maka ditemukan dy per dx-nya sama dengan 3x kuadrat per 3y kuadrat plus 7. Inilah yang dinamakan cara untuk menurunkan fungsi implisit, yaitu diferensial implisit. Dulu kalkulus 1, coba diingat-ingat kembali ya. Ya, jadi kalau fungsi implisit, fungsinya yang implisit. Kalau diferensial implisit berarti cara untuk mendiferensialkan fungsi-fungsi implisit baik satu peubah atau dua peubah. Kalau aturan rantai untuk fungsi implisit itu untuk fungsi dua peubah. Dan ini rumusnya. Jadi fungsi dua peubah bisa digunakan caranya pakai
aturan rantai, rumus ini, atau pakai diferensial implisit. Nanti kita cek. Contohnya ini, ada dy per dx x pangkat 3 plus x kuadrat y min 10 y pangkat 4 sama dengan 0. Kita nggak tahu kan x-nya apa, y-nya apa, makanya kita bisa gunakan chain rule. Pakai aturan rantai yang tadi untuk fungsi implisit, yaitu rumusnya dy per dx sama dengan min df per dx per df per dy. Langsung aja kamu turunkan terhadap x, si f-nya dibagi, diturunkan terhadap y. Selesai. Nah, sekarang yang B pakai diferensial implisit, caranya tadi. Ya udah, berarti x pangkat 3 kamu turunkan terhadap x. Kan dy per dx nih. Berarti jadi 3x kuadrat. X kuadrat y, x kuadratnya tetap x kuadrat dikalikan dy per dx karena yang ini, y-nya ini. Diturunkan dy per dx yang ditambah 2x dari mana? 2x dari x kuadrat ini diturunkan terhadap x diikutin y. Jadi kalau kita mau ngomong ini bagian kedua ini kalau diturunkan secara implisit, nggak pakai aturan rantai, dia akan jadi 2, yaitu ke sini dan ke sini. Lihat, ini kan dari 1, 2, 3 bagian, di sini jadi 1, 2, 3, 4. Kenapa 4? Ternyata yang kedua itu dia akan jadi 2. Kenapa jadi 2? Karena di sini ada 2 variabel, yaitu x dan y. Jadi yang pertama ini dianggap x-nya adalah konstanta. Jadi kita mau menurunkannya terhadap y implisitnya. Karena y diturunkan secara implisit 1, maka x kuadrat konstanta kan tetap ikut. Y-nya diturunkan terhadap x kan 1, secara diferensial implisit harus dikalikan dy per dx. Kemudian part yang 2 ini, keduanya harus diturunkan lagi terhadap x. Kalau diturunkan terhadap x kuadrat kan jadi 2x, y-nya tetap mengikuti sebagai konstanta. Jadi di sini poinnya, pentingnya. Dari satu bagian diturunkan terhadap y, y-nya yang diturunkan terhadap x, yang satunya x-nya diturunkan terhadap x, ya. Yang ini karena dia cuma satu variabel, jadi gampang, langsung 40y pangkat 3 dikalikan karena terhadap x dy per dx sama dengan 0. Nanti ini sama ini jawabannya akan sama persis kalau kamu tarik garis lurus atau kamu lakukan ini, dibuat dy per dx semua sebelah kiri, yang selain dy per dx ditaruh di ruas sebelah kanan. Semoga ini membantu ya. Ini emang agak tricky di sini. Nanti kalau enggak kalian bisa tanya di grup. Nah, sekarang terakhir 12.8 tentang maksimum dan minimum fungsi dua peubah. Dulu kita udah belajar maksimum dan minimum fungsi satu peubah. Di sini sama, konsepnya sama, yaitu bedanya ini adalah ada dua titik x0 dan y0. Kalau maksimum global, yaitu kalau titik ini akan berada selalu lebih besar dari semua titik di xy. Kalau minimum berarti titik ini akan berada lebih kecil dari semua titik di fxy. Nah, kalau ini kejadian 1 atau 2 ini, maka titik tersebut dinamakan nilai ekstrim global. Ya, kalau ada fx0, y0 berarti nilai fungsi f ketika x0, y0 dimasukkan. Jadi ini berarti x0, y0 dimasukkan dulu ke fungsi f-nya. Terama titik kritis dulu sama di fungsi satu peubah, yaitu ada titik perbatasan. Perbatasan berarti batasnya pada daerahnya, daerah S, batasnya apa aja. Titik stasioner sama titik singular. Titik stasioner itu dijadikan atau dianggap titik stasioner ketika del fx0 y0-nya sama dengan 0. Ya, kamu cari gradiennya. Kalau gradiennya 0 berarti dia dijadikan sebagai titik stasioner. Titik singular jika grafik x-nya mempunyai belokan tajam. Biasanya dari titik kritis ini yang paling sering digunakan untuk mencari adalah di titik stasioner karena gampang, kita bisa ngitung gradiennya yang 0. Nah, ada juga turunan parsial yang kedua. Nah, turunan parsial yang kedua ini ada rumusnya, yaitu D. Biasanya kan kita ada rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC untuk fungsi satu peubah. Kalau fungsi dua peubah, D-nya kita punya rumus fxx, berarti turunan kedua terhadap x dan x lagi dikalikan turunan kedua terhadap y dan y lagi dikurangi turunan terhadap x kemudian baru y dikuadratkan.
Nah, jika hasilnya ini lebih besar 0 dan turunan terhadap X 2 kalinya juga lebih kecil 0, maka fx0 di 0 nilainya maksimum lokal. Kalau D-nya lebih besar 0, terus fxx-nya juga lebih besar 0, maka nilainya adalah minimum lokal. Tapi kalau D-nya lebih kecil 0, fxx-nya bukan nilai ekstrim, maka disebut sebagai titik pelana. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, maka kita tidak bisa memberikan kesimpulan apapun. Contohnya di sini. Ini ada dalam versi bahasa Indonesia, silakan dicari di buku contoh 3. Kamu disuruh cari nilai ekstrim jika ada dari fungsi ini. Nah, fungsi ini kamu cari dulu turunan pertamanya terhadap X, turunan pertamanya terhadap Y. Nah, dari sini kamu bisa menemukan titik kritis dengan cara menyamakan persamaan fx dan fy. Fx disamakan dengan fy, ketemu harus sama dengan 0. Kayak kalau dulu itu loh, kita bikin garis singgung terhadap titik x, berarti kan y-nya sama dengan 0. Garis singgung terhadap sumbu y gitu, jadi y-nya sama dengan 0. Jadi ini disamakan sama dengan 0. Ketemu titiknya adalah 1, min 2, dan min 1, min 2. Kamu coba cek. Kalau 1 dimasukkan di sini, ya kan? 9 kali 1, 9. Min 9, 0. Dimasukkan min 2 di sini, 2 kali min 2 ditambah 4, 0. Min 1 kuadrat, 9 kali min 1 kuadrat, min 9, 0. Min 2 kali 2 tambah 4, 0. Itu yang dimaksud di sini ya. Kemudian dicari turunan kedua terhadap X, turunan kedua terhadap Y, dan turunan terhadap X, kemudian baru Y. Terus, pada critical point-nya yang ini, 1, min 2, kamu cari rumus D-nya. Dimasukkanlah ini substitusi nilai ini, dikalikan substitusi nilai ini, dikurangin substitusi ini. Dengan rumus yang ini ketemu 36, berarti dia lebih besar dari 0. Ya, kita tahu fxx-nya juga 18 di 1, min 2 ya, juga lebih besar dari 0. Maka dengan teorema yang tadi di uji parsial kedua, f1 min 2-nya, f1 min 2 berarti dimasukkan ke fungsi asli ya, ketemu min 10. Itu adalah lokal minimum dari f. Lokal minimum dari f. Nah, sekarang titik yang satunya yaitu min 1, min 2. Kita punya fxx dari min 1, min 2, bla bla bla, ketemu D-nya adalah min 36 lebih kecil dari 0. Maka dia di uji parsial kedua dianggap sebagai saddle point atau titik pelana. Jadi dia bukan nilai ekstrim atau nilai maksimum atau minimum. Oke? Ya, jadi kalau 1, min 2 dibedakan, dia adalah titik kritisnya. Tapi kalau nilai minimum lokal atau nilai maksimum lokal adalah min 10-nya dari nilai aslinya atau fungsi aslinya. Di 1, min 2 adalah titik kritis, diuji di parsial kedua. Nah, yang dicari adalah nilainya adalah min 10 dari f asli loh ya, bukan f turunan. Nah, tugas mandiri kalian yang 9 adalah ada 4 soal, dan dari semua soal ini sesuai dengan contoh yang sudah ada. Jadi insya Allah kamu jika mengikuti contoh akan bisa mengerjakan ya. Dikerjakannya di Microsoft Word secara urut, simpannya dalam bentuk PDF dengan nama file name nama TM9, simpan dikirimnya di Elena hari ini juga, paling lambat jam 3. Kalau ada pertanyaan tentang itu, kalian bisa share di grup, jangan japri ya, nanti Bu Rundu akan bantu guide dari grup tersebut.